Di hidup ini, kita terlalu sering sibuk mengatur hal-hal di luar diri kita. Kita ingin orang paham kita. Kita ingin dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin hasil yang sempurna, tanpa kecacatan, padahal semua itu bukan wilayah kuasa kita. Stoicism mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, tapi sangat sulit dilakukan oleh manusia. Mengendalikan diri sendiri, bukan dunia, bukan orang lain, bukan keadaan, hanya diri sendiri. Ketika kamu marah, yang perlu kamu taklukkan bukan alasan yang memicu kemarahan itu, tapi responmu terhadapnya. Ketika ada orang yang mengecewakanmu, yang kamu pelajari bukan bagaimana cara mengubah sikap dia, melainkan bagaimana cara mengolah rasa kecewa tanpa membiarkan dirimu hancur. Ketika hidup tidak berjalan mulus, Stoicism tidak menyuruh kamu menyerah. Stoicism mengajak kamu untuk melihat dengan jernih bahwa realita bukan musuhmu. Yang jadi musuh sejatinya adalah pikiranmu yang menolak realita. Di saat kamu mulai menerima bahwa beberapa hal memang di luar kendalimu, kamu akan menemukan sebuah ruang hening di mana hati lebih ringan, pikiran lebih stabil, dan keputusan lebih jernih. Itulah kebebasan sejati. Kamu bebas bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena dirimu tidak lagi diperbudak oleh emosimu sendiri. Jadi hari ini, jangan buru-buru ingin mengubah dunia. Jangan dulu ingin mengubah orang lain. Mulailah dengan mengubah satu hal, responmu. Disitulah jiwa yang tenang diciptakan. Disitulah diri yang kuat dibangun. Dan disitulah seorang manusia biasa berubah menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Dan pada akhirnya, inilah rahasia yang jarang kita sadari. Hidup itu bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang apa yang kamu lakukan pada apa yang terjadi. Dunia ini selalu berubah. Kadang sesuai harapan, kadang tidak. Hari ini kamu dipuji, besok kamu mungkin diremehkan. Hari ini kamu merasa kuat, besok mungkin kamu jatuh. Tapi Stoicism mengingatkan, harga dirimu tidak ditentukan oleh situasi itu. Harga dirimu ditentukan oleh ketegasan prinsipmu dan konsistensi responmu. Kamu boleh gagal, tapi jangan biarkan kegagalan merusak karaktermu. Kamu boleh sedih, tapi jangan biarkan rasa sedih menghilangkan ketenanganmu. Kamu boleh marah, tapi jangan sampai kemarahan mengendalikan arah hidupmu. Disitulah inti latihan mental seorang stoik. Bukan memaksa diri menjadi robot tanpa perasaan, tapi tetap waras di tengah badai emosi yang datang. Ketenangan bukan hadiah, ketenangan adalah keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, itu perlu latihan setiap hari. Mulai dari hal yang paling sederhana. Tarik napas sebelum menjawab, dengarkan lebih banyak daripada berbicara terima, bahwa sebagian hal memang bukan tugasmu, karena semakin kamu melatih dirimu, semakin kamu akan menyadari bahwa kedamaian tidak pernah berasal dari luar. Kedamaian tumbuh di dalam dirimu sendiri, dan seiring waktu, kamu akan menyadari sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwa musuh terbesarmu tidak pernah berada di luar dirimu, bukan orang yang meremehkanmu, bukan situasi yang menghalangi jalurmu, bukan masa lalu yang menyakitkanmu. Musuh terbesarmu adalah pikiranmu sendiri yang berjalan tanpa disiplin. Pikiran yang dibiarkan liar, tanpa kontrol, akan menciptakan kekacauan bahkan ketika hidupmu sedang baik-baik saja. Makanya dalam filosofi Stoik, latihan harian paling penting bukan membuat hidup ideal, tapi membentuk karakter. Karena karakterlah yang menentukan. Apakah kamu tetap stabil ketika dunia tidak stabil? Stoik tidak meminta kehidupan sempurna. Stoik hanya meminta keteguhan. Bayangkan, setiap pagi kamu bangun, lalu kamu ingat satu hal sederhana. Aku tidak bisa mengontrol hari ini, tapi aku bisa mengontrol responku terhadap hari ini.
maka kamu akan menjalani hidup bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pengendali diri. Setiap komentar buruk tidak lagi merusak moodmu. Setiap berita buruk tidak lagi langsung mengacaukan pikiranmu. Setiap tekanan hidup tidak lagi membuatmu panik. Ketenangan itu sebenarnya bukan soal dunia yang tenang. Ketenangan muncul ketika jiwamu tidak lagi mudah terguncang. Pelan-pelan kamu akan paham, orang yang paling berbahaya bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling stabil emosinya. Orang yang paling kuat bukan yang paling tampil dominan, tapi yang paling mampu menahan respon impulsifnya. Inilah mengapa Stoik terlihat dingin dari luar, padahal bukan dingin. Mereka hanya tidak lagi memberikan emosinya kepada dunia sembarangan. Mereka menyimpannya untuk hal yang benar-benar penting, dan itu tidak instan. Itu adalah latihan harian. Kamu berhenti menjelaskan diri kepada orang yang tidak mau mengerti. Kamu berhenti berharap dipahami oleh semua orang. Kamu berhenti ingin mengontrol semuanya. Dan kamu mulai memegang teguh satu hal sederhana. Aku mengontrol diriku sendiri. Dan itu cukup. Bahkan ketika kamu mulai hidup dengan pola pikir seperti ini, kamu akan melihat sebuah perubahan lain yang lebih halus, tapi jauh lebih dalam. Kamu mulai sadar bahwa sebagian besar kecemasanmu selama ini bukan berasal dari kejadian nyata, tapi dari imajinasi pikiranmu sendiri. Ketakutanmu seringkali dibangun oleh pikiranmu, bukan oleh realita. Dan Stoicism menyuruh kita menyadari itu. Karena banyak orang menderita bukan karena apa yang terjadi di hidupnya, tapi karena apa yang mereka bayangkan terjadi. Kita sering menciptakan skenario buruk di kepala sendiri. Kita sering membayangkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kita menyiksa diri dengan pikiran yang belum tentu benar. Dan disitulah latihan mental seorang Stoik menjadi penting. Seorang Stoik mencoba kembali ke realita, bukan ke asumsi. Ia bertanya, apakah ini benar terjadi atau ini hanya pikiranku yang berlebihan? Kalimat simpel itu bisa menghancurkan 50% kecemasan yang tidak perlu. Semakin kamu bisa membedakan mana kenyataan dan mana hanya reaksi emosional pikiranmu, semakin kamu bebas dari drama yang sebetulnya kamu ciptakan sendiri. Stoik mengajak kita untuk hidup di sini dan sekarang. Bukan terjebak di masa lalu, bukan takut berlebihan dengan masa depan yang belum terjadi. Karena ketika kamu hadir di saat ini, kamu jauh lebih bisa mengontrol responmu. Dan ketika kamu bisa mengontrol responmu, hidupmu tidak lagi terasa seperti chaos. Itulah kenapa ketenangan bukan soal hidup yang sempurna, tapi soal pikiran yang terlatih. Semua orang ingin tenang, tapi tidak semua mau berlatih untuk tenang. Semua orang ingin stabil, tapi tidak semua mau melatih kedisiplinan emosi. Kamu tidak bisa berharap mendapatkan kedamaian tanpa melatih cara berpikir yang tepat. Dan ini yang banyak orang tidak mau dengar. Ketenangan bukan diberikan, ketenangan dibangun. Ini proses, hari demi hari, sedikit demi sedikit. Mengubah cara kamu menjawab dunia, mengubah cara kamu melihat masalah, mengubah cara kamu berbicara dengan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kamu sudah terbiasa seperti ini, kamu tidak lagi mudah terguncang. Kamu bisa tetap tenang bahkan di tengah badai. Kamu bisa berpikir jernih bahkan ketika keadaan gelap. Kamu bisa memilih tindakan yang benar bahkan ketika emosimu sedang kacau. Itulah inti dari Stoicism. Karena pada akhirnya, hidup ini tidak pernah tentang menjadi sempurna. Hidup ini hanya tentang menjadi lebih baik dari dirimu kemarin. Sampai kapanpun, akan ada hal yang tidak sesuai rencana. Akan ada orang yang tidak memahami niat kita. Akan ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan.
Tapi selama kamu masih bisa mengendalikan dirimu, selama kamu masih bisa memilih respon yang tepat, kamu tetap memegang kendali. Jadi biarkan dunia berjalan seperti dunia. Biarkan orang bersikap seperti manusia. Biarkan hidup bergerak ke arah yang tidak selalu kamu inginkan. Yang perlu kamu jaga cuma satu, dirimu. Itulah fondasi sebenarnya. Itulah kekuatan yang sering kita lupakan. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk menjadi tenang. Kamu hanya perlu melatih pikiranmu hingga dunia tidak lagi bisa mengacaukan jiwamu. Latih itu setiap hari, pelan, sedikit demi sedikit. Maka suatu saat nanti, kamu akan menyadari sesuatu. Ketenangan bukan lagi sesuatu yang kamu cari. Ketenangan adalah sesuatu yang kamu bawa di dalam dirimu. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak lagi hanya hidup. Kamu mulai menguasai hidupmu.